Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi terupdate untuk cryptocurrency, terutama technical analysisnya. By the way, sedikit ngawur karena saya sedang ngantuk. Saya berikan update ini tepat sekitar pukul 3:15 pagi ya. Kita melihat pergerakan Bitcoin ini sangat signifikan. Tiba-tiba mengalami penurunan yang lumayan signifikan ya. Terus juga diiringi dengan penguatan pada Bitcoin dominance sehingga menyebabkan banyak kripto lainnya atau altcoins kita bisa bilang itu mengalami koreksi atau mungkin bisa dikatakan dump ya, bagi sebagian orang itu akan bilang longsor juga ya. Nah, Indian teman-teman, kalau misalnya kita ngeliat kondisi saat ini saya akan bahas sedikit, saya akan ulas sedikit lagi untuk masalah Bitcoinnya ya. Jadi Bitcoinnya seperti yang sebelumnya saya sempat sampaikan ya di video yang terakhir. Jadi memang kita ngelihat itu kan walaupun dia dengan penguatan yang cukup oke, ya, let's say dia dengan penguatan yang cukup oke sekalipun, kita bisa sama-sama lihat teman-teman dari segi RSI sendiri memang masih menunjukkan yang namanya bearish divergence. Jadi memang um, masih ada kondisi di mana kita perlu mengantisipasi terhadap kemungkinan Bitcoin itu masuk ke fase korektifnya. Jadi gimana ya? Kalau kita ngeliat saat ini posisinya pressure dari seller ini cukup tinggi dan saya rasa 68.500 ini akan menjadi key supportnya kita atau key resistance ya untuk pergerakan Bitcoin selama beberapa hari ke depan ya. Jadi ada kemungkinan kita bisa ngelihat Bitcoin ini justru malah akan cenderung membentuk yang namanya broadening top pattern ya, kurang lebih seperti ini gambarannya teman-teman. Dan kalau kita extend broadening top pattern seharusnya ya dia akan bermain lah istilahnya di dalam broadening top pattern ini atau broadening wedge pattern ini, terserah teman-teman bisa bilang apapun itu ya. In the end broadening wedge pattern kecenderungannya itu adalah tergantung ya bilateral pattern, depend dari breakoutnya ke arah mana gitu. Dan harapan saya sih tentunya kita bisa ngeliat Bitcoin at least masih bisa sustain di atas kisaran $66.000 karena itu merupakan area key supportnya kita. Nah, yang menjadi problem adalah Bitcoinnya turun sementara Bitcoin dominance ini penguatan ya. Dia mengalami istilahnya dari segi harga dia rally tadi sempat rally sekilas ya. Bukan harga sih, ini secara persentase ya kalau kita bilangnya ya. Nah, yang pasti Bitcoin dominance sendiri seperti yang saya sempat sampaikan ya, setelah dia berhasil breakdown dari trendline ini, kita ngelihat memang dia tampaknya sekarang sedang testing terhadap trendline beserta di kisaran Fibo 38,2% ya. Jadi memang di sini saya rasa ada kemungkinan kita bisa ngelihat si Bitcoin dominance ini hanya sekedar testing ya, which means harusnya nanti jelang jam 7 saya cukup yakin akan ada pergerakan yang lebih signifikan lagi untuk market crypto. Jadi teman-teman be careful ya. Tadi saya sudah sampaikan juga karena kita ngelihat ada beberapa indikasi kemungkinan koreksi untuk Bitcoin. Saya sudah sampaikan untuk tidak overtrade ya karena overtrade ini bisa cukup berbahaya buat teman-teman. Nah, di video kali ini by the way update-nya itu yang utama adalah Matic ya. Tentunya ini karena dari request teman-teman juga sekalian ya kita bisa akhirnya saya pilih untuk Matic yang untuk kita bahas ya. Jadi untuk Matic sendiri sekarang gini teman-teman, sedikit sharing ya. Matic ini merupakan layer 2-nya Ethereum. Jadi kita bisa melihat bahwa si Matic ini sebenarnya sooner or later harusnya bisa ngejar Ethereum yang mengalami penguatan sampai new all time high. Plus kalau misalnya kita tambah ini saat ini untuk time frame daily-nya kita ngelihat di sini terbentuk yang namanya ascending channel ya. Kita bisa extend seperti ini kurang lebihnya. Terbentuk ascending channel pada si Matic di mana dia sudah berhasil break dari key resistance-nya dia ya di kisaran $1,735. Jadi sekarang $1,735 ini akan menjadi potential resistance atau support bagi pergerakan Matic ke depannya. Dan kalau misalkan saya boleh tambahkan teman-teman, sebenarnya sih kalau misalkan untuk Matic sendiri saat ini fokus saya yang utama itu adalah ngelihat dari time frame hourly-nya ya. Kalau misalnya kita lihat dari time frame hourly-nya sendiri, saya akan mulai dari time frame 4 jam terlebih dahulu ya. Kita bisa lihat teman-teman bahwa terakhir itu terbentuk yang namanya double top pattern ya. Setelah dia terjadi double top pattern, kita ngelihat pressure dari seller itu masuk ke market dan sampai sekarang sih kita masih belum melihat transisinya berhasil terbentuk ya. Memang sih kita bisa ngelihat terbentuk sebuah chart pattern ya. Mungkin teman-teman akan berpikir bahwa oh ini kayaknya kita ngebentuk semacam ya, let's say lah misalkan semacam apa ya, sebentar saya tarik dulu teman-teman, zoom out little bit ya. Nih ya, kurang lebih kita bisa ngelihat bahwa si Matic ini membentuk semacam oh kayaknya either itu descending channel ya atau mungkin lebih sebagian orang mungkin akan lebih condong ini ke arah falling wedge pattern ya.
Karena kita ngelihat sebenarnya pressure dari sellernya, dia untuk create lower low itu semakin lama semakin sulit. Bahkan dengan kondisi sekarang sekalipun ya, dia berusaha create yang namanya lower low dan akhirnya dia terreject kepantul dari kisaran area kurang lebih 1,775 dolar ya. Nah, sebenarnya ini udah merupakan indikasi yang cukup oke untuk si Matic, karena Matic artinya memang akan mempertahankan kisaran area tersebut menjadi potensial istilahnya pijakan atau higher low bagi pergerakan Matic secara overall ya. Secara overall ini kita bisa dibilang masih dalam kondisi uptrend yang cukup positif. Jadi tinggal masalah menunggu waktu saja teman-teman sampai si Matic ini berhasil breakout dari si chart patternnya. Dan saat ini sih kalau chart pattern yang kita ngelihat itu ngebentuk semacam falling wedge pattern, di mana sebelumnya ini kita ngelihat tadi ya pada saat si Bitcoin juga ngepump lumayan, itu sempat terjadi breakout. Dan cuman masalahnya balik lagi teman-teman, saya selalu katakan ya, kalau misalkan ada beberapa yang nanya kayak Vin, idealnya kalau trading falling wedge pattern atau descending channel ya dia udah break itu baiknya gimana gitu. Nah, saya sampaikan kalau misalkan seandainya itu sudah terjadi, kalau saya pribadi itu lebih prefer menunggu kepastian untuk market create yang namanya higher low. Dan tentunya higher low ini itu adalah kita lihat kondisinya pada saat market itu sudah berhasil create base dan lain sebagainya ya, which means setelah itu dia bisa berpotensi breakout karena dia memiliki base dan memiliki pijakan untuk potensi pergerakan berikutnya. Nah, kalau misalkan saya nggak ngelihat transisi atau higher low, there is a big potential kalau atau big possibility kalau saya nggak akan trading market tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk saat ini kondisinya paling patokannya untuk teman-teman ya kurang lebih seperti itu. Saya pun pribadi akan berpikir demikian ya. Kalian bisa lihat di sini ada key support and resistance ya, which is itu di kisaran kurang lebih 1,950 dolar untuk Matic. Dan saat ini fungsi bukan fungsi sih, mungkin lebih ke arah kayak apa yang harus Matic kejar ya, lebih ke arah bertahan di dalam falling wedge pattern ini dulu aja. Baru nanti istilahnya di consider lagi, kita bisa lihat lagi ya setelah dia berhasil meng-create yang namanya momentum, terutama untuk bullish momentumnya. Kalau misalkan sudah demikian terbentuk bullish momentumnya, ya udah, berarti udah tinggal kita follow up aja. Lebih baik seperti itu karena kita menunggu konfirmasi yang jelas daripada kita berasumsi dan trade based on area atau based on position lah kalau kita bilang. Mungkin lebih ke arah area ya, based on location atau area. Alright? So, untuk Matic sebenarnya so far so good saya pikir ya. Kita bisa ngelihat masih ada kemungkinan dan harapan untuk Matic ini bisa penguatan. Balik lagi karena yang tadi saya sampaikan juga ya. Untuk Ethereum juga Matic ini merupakan layer 2-nya dia ya. Jadi saya pikir akan menjadi hal yang wajar kalau misalnya setelah Ethereum ngepump biasanya Matic juga menyusul kemudian. Alright? Ya, saya pikir itu teman-teman ya. Perhatikan ya 1,9 dolar sebagai key resistance kita. Sementara untuk 1,8 dolar itu seharusnya sebagai key supportnya si Matic. Cuma saat ini kita lagi bermain di bawah area key support tersebut. Tinggal kita lihat aja dari time frame daily-nya kira-kira bisa close back above gak di atas area itu. Oke, so paling itu aja teman-teman untuk update seputaran Matic ya. Next ya mungkin saya akan consider untuk Bitcoin dengan Cardano atau mungkin ya kita coba lihat ya, mana tahu di kolom komentarnya Matic nih teman-teman ada yang memberikan komentar koin yang lain dan akhirnya di approve sama teman-teman yang lain juga. Alright, so thank you very much for watching this video till the end. I'll see you guys again in the next update. Cheers.